Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Kesempatan ini saya ingin berbagi kembali tentang vertigo ya, yang berkaitan dengan kondisi gangguan kecemasan. Ya, banyak orang yang sering bertanya, sebenarnya ini saya beneran vertigo atau beneran cemas, ya? Atau cemas yang bikin vertigo, atau vertigonya bikin cemas. Nah, daripada bingung mencari-cari sumber, saya sengaja cari berdasarkan Google. Ya, biasanya Google teman-teman nih nyangkut-nyangkutnya kan ke berbagai macam sumber. Nah, kita coba nih cek sumbernya ya satu-satu. Pertama adalah kalau kita bicara tentang vertigo, nah ini dia. Biasanya ya orang tuh akan bertanya dulu nih, kalau saya vertigo itu kalau dikatakan, ini adalah satu penelitian yang dilakukan, apakah vertigo ini akan menyebabkan masalah anxiety atau kecemasan pada pasien. Ternyata memang orang yang mengalami vertigo yang biasanya kita temukan, misalnya tuh yang namanya BP ya, itu atau benign paroxysmal positional vertigo, yang biasanya itu memang paling banyak ya dikaitkan dengan kondisi vertigo yang kita alami sehari-hari, maka orang yang mengalami anxiety-nya itu sekitaran 15,8%. Sedangkan yang mengalami depresi bisa 22,3%. Jadi orang yang sering mengalami vertigo itu bisa mengalami kecemasan. Yang migrain dan vertigo, jadi sakit kepala sebelah yang berat dan juga dia ada vertigonya, ini lebih tinggi lagi, bahkan bisa sampai 80,5%. Karena kita tahu nih kalau orang yang mengalami nyeri biasanya kondisi di otaknya mungkin lebih mudah ya mengalami suatu ketidaknyamanan gitu ya, dan akhirnya meningkatkan kecemasannya dia ya, sakit kepala, udah gitu muter ya, jadi udah pasti ya akan banyak mengalami gangguan. Yang ketiga ini yang mirip dengan BPPV yaitu Meniere's ya, gangguan Meniere's disease, itu juga mirip gejalanya kayak vertigo dan anxiety-nya tuh cukup besar ya, sampai 80,6% ya. Depresinya juga begitu, 83,87%. Sedangkan yang vestibular yang memang berkaitan dengan kondisi di dalam otaknya, yang di telinga tengahnya, biasanya itu malah tidak ada yang anxiety. Nah, dari penelitian ini ya kita bisa melihat nih, ternyata kasus-kasus vertigo itu memang banyak menimbulkan gangguan cemas ya. Jadi gangguan cemas itu diakibatkan karena vertigonya. Pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang yang mengalami kecemasan itu lebih mudah mengalami vertigo? Nah, itu dibalik tuh pertanyaan itu ya. Mungkin teman-teman kadang-kadang menanyakan, ini beneran nggak nih kalau misalnya kondisinya itu vertigo itu kayak apa sih gejala-gejala yang lain? Nah, kita akan lihat nih di sini ya. Nih, jadi teman-teman, dizziness atau perasaan seperti mau pingsan, mau jatuh itu memang bisa aja terkait dengan suatu kondisi yang pingsan beneran. Ya, namanya presinkop. Biasanya itu apa namanya pada orang-orang yang punya tensinya rendah. Nah, jadi gejalanya itu seperti kayak hampir blackout, ya, sampai hilang gitu ya, near fainting, mau pingsan dan near syncope. Jadi langsung kayak hilang gitu. Disertai oleh suatu kondisi namanya kepalanya tuh ringan. Nah, tetapi juga kalau kita lihat vertigo, buat teman-teman yang pernah mengalami vertigo, saya juga pernah mengalami vertigo, itu ada perasaan seperti kayak berputar, ya, kayak di ayun-ayun gitu ya. Nah, kedua gejala ini berkaitan dengan masalah disequilibrium seperti kayak nggak bisa tetap gitu ya, itu seringkali saling berkaitan yang namanya disorientasi ataupun perasaan seperti tidak nyaman. Makanya kenapa jalannya itu seringkali tuh nggak enak gitu. Rasanya kayak, duh dokter gue pingsan, aduh, duh, duh, kenapa nih kayak gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan situasi di ruangan yang besar, di ruangan yang terbuka gitu ya, seperti di mall gitu. Ini gejala-gejala disorientasi, gejala-gejala seperti nggak balance atau unsteady ya, kayaknya nggak bisa berdiri sempurna, itu adalah salah satu yang
sering dominan. Ya, ini juga dan ini termasuk dalam konteks yang disebut psychogenic dizziness. Jadi bukan vertigo nih. Ya, bukan vertigo, bukan juga sinkop atau pingsan, bukan disequilibrium syndrome yang berkaitan dengan suatu kondisi di apa namanya otak bagian kecil ini, otak kecil ya. Jadi ini sebenarnya sakit apa ya? Ini namanya psychogenic disease ya. Nah, ini yang menjadi problem juga buat banyak orang nih, sampai bingung gitu ya. Jadi saya mesti gimana dong kalau begini gitu ya. Karena paling utamanya kalau kita berkaitan dengan situasi seperti ini akan membingungkan sekali pastinya. Ya, membingungkan dalam proses diri orang itu sendiri. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengobatan tentunya adalah bagaimana kita bisa mengontrol postur kita ya. Mungkin kita nggak boleh selalu terlalu mudah melakukan gerakan yang tiba-tiba, terutama di otak kita. Kemudian juga bisa melakukan suatu posisi ataupun situasi, kondisi itu biasanya dengan fisioterapi. Bapak Ibu ada yang mengalami vertigo itu bisa ke fisioterapi, biasanya diajarin ya caranya, bagaimana manuver-manuvernya itu, termasuk bagaimana ini terkait dengan labirin ataupun telinga tengah yang biasanya berhubungan dengan vertigo itu sendiri. Ya, kemudian juga mengontrol mata dalam artian itu tidak mendapatkan sinyal-sinyal seperti kayak gambaran yang cepat gitu ya di mata kita, atau misalnya melihat suatu gambaran yang sangat membuat kita gampang jadi bingung gitu ataupun gampang jadi kayak dizzy gitu ya. Ini terkait dengan vision juga pastinya. Kemudian juga tentunya korteks cerebellum. Ini berkaitan dengan bagaimana pola pikir ya, karena banyak juga terapi kognitif yang berkaitan dengan dizziness ini seringkali sering muncul berkaitan dengan kondisi ini ya, termasuk bagaimana kita bisa saya selalu bilang sadar itu problemnya adalah untuk mengontrol gerakan kortikal ya, daerah prefrontal cortex kita, ini cortical awareness ini di depan ya, supaya itu jadi lebih baik, lebih stabil ya, supaya otak depan kita ini menjadi jauh lebih nyaman. Nah, jadi kalau demikian tidak heran banyak juga kita bisa menggunakan obat-obat golongan antidepresan atau anti cemas untuk membantu nih pasien-pasien yang mengalami dizzy atau vertigo-like syndrome. Jadi sensasi vertigo ini pada kondisi gangguan cemas bisa tadi ya kita sudah lihat dia menyebabkan cemas atau cemasnya sendiri bisa membuat gejala-gejala vertigo psikogenik ya. Jadi pahami apa yang ada dengan kondisi seperti itu, datanglah ke dokter THT atau saraf untuk mengobati. Kalau tidak ada dan juga disertai kecemasan, mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke dokter jiwa ya, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi tadi yang seperti vertigo like syndrome tadi ya. Oke. Jangan lupa juga untuk tetap berlatih, ikhlas, sabar dan sadar ya. Mudah-mudahan kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di video-video edukasi saya selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye bye.